Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Isanur selaku dosen pengampu ilmu administrasi publik dan teman-teman sosiologi C yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pelayanan publik. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota di kelompok 5. Yang pertama, Saudari Kania Nur Sahida, saya sendiri Muhammad Guntur Muntaha, Saudara Muhammad Arik Atohila, Saudara Muhammad Arya Sugi, Saudara Muhammad Dewi Saputra, Saudara Muhammad Faldi Satria, dan Saudari Vina Rahmanaura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldi Satria Pratama, dari kelompok 5 administrasi publik, akan menjelaskan materi tentang pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Banyak pakar organisasi dan manajemen memberikan batasan yang berbeda-beda tentang definisi pelayanan publik. Kata dasar pelayanan menurut Pasalong 2010 ayat 128 didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi pelayanan publik menurut Mahmudi adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi lain pelayanan publik menurut Harbani Pasolong, setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara itu, Sinambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan tentang pengertian pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Atohila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelayanan publik. Pertama-tama, tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya yaitu 1. Menentukan pelayanan yang disediakan. 2. Memperlakukan pengguna layanan sebagai customer atau pengguna. 3. Berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan yang diinginkan mereka, seperti jika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti obat, puskesmas, dan lainnya, maka kita harus berusaha sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, mencari cara penyampaian pelayanan yang baik dan berkualitas, seperti bersikap ramah, bersikap sopan dan hormat saat berinteraksi dengan masyarakat.
Terus munculkan rasa antusias dan responsif untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan memiliki kemampuan yang memadai untuk masyarakat. Dan yang kelima, menyediakan cara-cara bila pengguna layanan tidak ada pilihan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pelayanan publik. Satu, kesederhanaan, dua, kejelasan. Prinsip yang kedua adalah memiliki unsur kejelasan, baik itu jelas secara teknis ataupun jenis secara administratif. Yang ketiga, kepastian waktu. Salah satu prinsip dari pelayanan publik adalah kepastian waktu, di mana segala aktivitas dan kegiatan waktunya sudah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Tidak hanya berhenti di situ saja, ternyata prinsip kerja pelayanan publik berfokus pada akurasi. Selanjutnya ada keamanan. Tentu saja dari segi keamanan, prinsip kerjanya memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat pun merasa aman. Yang keenam, ada tanggung jawab. Adapun prinsip lain yaitu bekerja dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan tanpa mengeluh dan siap membantu masyarakat untuk kepentingan pelayanan publik. Yang ketujuh, ada kelengkapan sarana dan prasarana. Saat kita berhadapan dengan kepentingan pelayanan publik, masyarakat dituntut untuk memperhatikan kelengkapan berkas atau surat yang dibutuhkan oleh tim pekerja pelayanan publik. Yang kedelapan, ada kemudahan akses. Sementara yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang dijalankan memadai dan terjangkau untuk masyarakat, termasuk kemudahan akses yang bersifat modern lewat kemudahan informatika dan telekomunikasi. Selanjutnya yang kesembilan, ada 3K. Ada juga yang dimaksud dengan 3K yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Jadi orang yang bekerja sebagai pelayanan publik dituntut untuk bersikap disiplin, sopan santun, dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam karakter. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu kenyamanan. Prinsip terakhir adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk juga memberikan kenyamanan dalam kebersihan tata ruang, fasilitas, dan lingkungan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Nur Sahida, NIM 12180300097. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi pelayanan publik. Nah, ada 3 fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada environmental service, kemudian yang kedua ada development service, dan yang ketiga ada protective service. Yang pertama, environmental service ini yakni pelayanan sarana prasarana umum seperti jembatan, jalan, taman, kebersihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, development service yakni bersifat enabling dan facilitating guna meningkatkan kebutuhan ekonomi. Contohnya itu seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keagamaan. Yang terakhir ada protective service, yakni pelayanan keamanan dan juga perlindungan. Nah, pelayanan oleh pemerintah juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima pelayanan tersebut, baik individu maupun kelompok. Ada yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima ini pelayanan yang sangat baik atau bisa dikatakan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani atau pelanggannya. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan itu minimal harus ada 3 hal pokok. Yang pertama itu peduli terhadap pelanggannya. Kemudian yang kedua melayani dengan sebaik mungkin. Dan juga yang ketiga memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi keberhasilan program pelayanan prima itu tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, keterampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab
dalam pelaksanaannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan publik. Berdasarkan Kepmenpan nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Nah, pengelompokan jenis pelayanan ini didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu yang pertama, pelayanan administratif. Jenis pelayanan ini yaitu diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan barang adalah yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan barang berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung, ya, atau sebagai unit ataupun individu. Nah, dalam suatu sistem. Nah, kegiatan ini menghasilkan produk akhir berwujud benda atau fisik, misalnya pelayanan listrik, air bersih, dan pelayanan telepon. Lalu yang terakhir, pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu yang diberikan oleh unit pelayanan yang berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Nah, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. Lalu selanjutnya karakteristik pelayanan publik. Beberapa karakteristik pelayanan publik menurut Jiptono meliputi: yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Nah, konsep ini memiliki dua pengertian, yaitu sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Pada umumnya, pelayanan yang diproduksi atau dihasilkan dan dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka mereka merupakan bagian dari pelayanan itu. Ciri khusus dalam pelayanan publik adalah adanya interaksi antara penyedia dan pengguna pelayanan atau pelanggan. Lalu yang ketiga, variability. Nah, pelayanan ini bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output. Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Nah, 3 faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas pelayanan yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Lalu yang keempat, tidak tahan lama atau preservability. Nah, pelayanan ini tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan. Karena hal ini pelayanan tidak tahan lama. Lalu selanjutnya lack of ownership. Nah, merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa atau pelayanan. Nah, pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan, atau menjual di lain pihak. Pada pembelian jasa atau pelayanan, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. Nah, pembayaran biasanya ditunjukkan untuk pemakaian, akses, atau penyewaan item-item tertentu berkaitan dengan jasa pelayanan yang ditawarkan. Nah, dari karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa
Pelayanan itu tidak dapat dirasa, diraba, dilihat sebelum dibeli atau dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, pelayanan yang diberikan kepada tiap orang juga berbeda-beda, dikarenakan setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dan pelayanan yang diberikan pastinya juga akan berbeda. Selain itu, pelayanan juga tidak dapat disimpan, karena ketika seseorang dilayani, pada saat itulah orang tersebut merasakan pelayanan. Terima kasih kepada Saudara Guntur telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pelayanan publik. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya atau tata laksana, dukungan sumber daya manusia atau SDM, dan yang lebih penting itu kelembagaannya. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan. Antara lain, yang pertama itu kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan atau frontline, sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Yang kedua itu adanya kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat sekalipun. Yang ketiga itu ada kurang aksesibel di sini. Aksesibel di sini adalah berbagai unit pelaksanaan pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang keempat itu ada kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang dalam hal berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Yang selanjutnya ada birokratis. Nah, pelayanan atau khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan dalam penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan atau frontline staff untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil. Dan di lain pihak, kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelayanan yang diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Yang selanjutnya itu adanya kurang mau mendengar keluhan, saran, atau aspirasi dari masyarakat. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Yang terakhir itu ada inefisien. Jadi inefisien adalah berbagai persyaratan yang diperlukan atau khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya Muhammad Guntur Muntaha akan menyampaikan materi mengenai pemecahan masalah pelayanan publik. Nah, teman-teman, untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik dapat ditempuh dengan cara antara lain yang pertama dengan penetapan standar pelayanan. Nah, dengan standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan. Nah, harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Nah, dengan penerapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggaran, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Nah, yang kedua ada pengembangan standar operating procedure. Nah, untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, diperlukan adanya standar operating procedure. Dengan adanya standar operating procedure, teman-teman, maka proses pengelolaan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas. Nah, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
Nah, yang ketiga ada pengembangan survei kepuasan pelanggan. Nah, dengan menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Nah, oleh karena itu teman-teman, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Nah, yang keempat, ada pengembangan sistem pengolahan. Nah, dengan pengembangan sistem pengolahan pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan publik untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengolahan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.